Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan insyaAllah kita akan masuk ke bab 79 sekarang, doa ucapan kepada pengantin. Kalau seandainya kita menghadiri acara perkawinan, tentu dengan syarat kita diundang, ya. Karena anjurannya adalah menghadiri acara perkawinan kalau kita diundang. Dan di situ kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau terjauhkan dari kemaksiatan. Maka kita pada saat bertemu dengan pengantin mendoakan, membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi. Dan kalau seandainya Anda tidak bisa hadir dalam acara perkawinannya, Anda bisa ucapkan di masa kita sekarang melalui medsos ataupun misalnya melalui handphone kita masing-masing di WA misalnya atau di SMS kita bisa berikan ucapan doa ini. Ya, ini sunnah Nabi SAW untuk diucapkan. Jadi baik kita hadir ataupun tidak hadir, kita bisa tetap mengucapkan dan meraih pahala dari doa ini. Doa yang diajarkan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ahli sunan kecuali An-Nasa'i. Dan ini berarti disebutkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, yang dikenal dengan ahli sunan, Ad-Darimi. Maka mereka menyebutkan, dan ini disebutkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, jadi satu halaman 316. Di mana Nabi SAW menganjurkan kalau bertemu dengan pengantin kita membaca atau mengucapkan Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahimu dalam kelapangan hidup melalui pernikahan ini, dan juga memberkahimu dalam kesulitan, maksudnya memberimu solusi bila engkau menghadapi permasalahan, dan juga mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kita akan bahas dulu berhubungan dengan masalah doa ucapan kepada pengantin ini. Jadi ada anjuran memang dalam Islam teman-teman sekalian untuk saling mendoakan sesama muslim. Kemarin pekan lalu kita membahas doa bersin. Walaupun temanya berbeda sekali ya. Tetapi pada saat seorang muslim atau muslimah bersin lalu dia memuji Allah mengatakan Alhamdulillah. Maka disunnahkan kita membalas mengatakan Yarhamkallah kalau laki-laki, dan yarhamkillah kalau perempuan. Kalau dia mengatakan segala puji bagi Allah, kita mengatakan semoga Allah merahmatimu karena kau memuji Allah di situ. Kemudian yang bersin tadi yang mengatakan alhamdulillah karena didoakan oleh saudaranya, dia membalas mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita bisa lihat di sini saling mendoakan. Bukankah juga kita dianjurkan untuk saling mengucapkan salam satu sama yang lain? Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan kalau dua orang muslim sedang jalan dan terpisahkan oleh pohon atau batu, ya, kemudian bertemu, maka sebaiknya mengucapkan salam. Assalamualaikum, maknanya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, dan juga rahmat Allah, karunia Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan. Di sini disebutkan bahwasanya ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan dan saling mengucapkan doa. Bukankah kalau saudara kita sakit muslim, kita dianjurkan menjenguknya lalu mengucapkan doa juga? Ya kan? Tahur ma'asyifa insyaallah. Semoga jadi pembersihan dosa dan kesembuhan selalu ada, gitu kan. La ba's, dalam riwayat lain, semoga tidak masalah bagi kamu. Tahurun insyaallah, semoga jadi pembersihan dosa-dosa dengan izin Allah. Jadi kita lihat memang hampir di setiap lini kehidupan kita ini kita dianjurkan mendoakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali Allah akan berikan untuk dia di setiap muslimnya satu pahala. Jadi dianjurkan sekali kita membaca misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat misalnya. Ya Allah ampunilah setiap muslim dan muslimah.
Anda bisa bayangkan kalau jumlah orang muslim misalnya, ya misal 2 miliar. Maka Anda mendapatkan pahala mereka. Belum lagi dikatakan, wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Orang mukmin dan mukminah juga, serta orang yang hidup dan orang yang meninggal di antara mereka. Jadi, kita dianjurkan mengucapkan. Dan kita akan dapat setiap muslimnya satu pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan doa seorang muslim terhadap muslim yang lain, ya, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di hari kegembiraan, hari pernikahan, sangat dianjurkan kita mendoakan. Kita mendoakan si mempelai. Nanti akan ada bab setelahnya, bab 80, doa si mempelai itu sendiri, terutama laki-laki kepada istrinya yang baru saja dia nikahi. Makna daripada potongan pertama, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi, ya, engkau dalam, ya, kehidupanmu ini, dalam pernikahanmu ini. Makna berkah tercukupi. Itu makna berkah. Kalau orang mengatakan makanan ini berkah, maknanya dicukupi atau mencukupi, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada makanan yang diletakkan untuk 3 orang kecuali cukup untuk 4 orang. Diletakkan untuk 4 orang kecuali cukup untuk 5 orang. Allah SWT berkahi. Jadi semoga saja suamimu, istrimu ini cukup buat kamu. Artinya menjadi pemenuh terhadap kebutuhanmu. Itu namanya barakallahu laka. Kalau laki-laki, kalau perempuan misalnya Anda wanita dan Anda ucapkan kepada mempelai wanita, Anda mengatakan barakallahu laki. Semoga Allah berkahi Anda. Kemudian wa baraka alaika. Di sini terjemahnya dan juga memberkahimu dalam kesulitan. Maksudnya tetap menjadikan engkau bisa melalui kesulitan-kesulitan itu. Kalau perempuan wa baraka alaiki. Wa baraka alaiki. Kalau laki-laki wa baraka alaika. Jadi yang terakhirnya alaika atau alaiki. Makna itu atau maknanya, penjelasan di sini teman-teman sekalian, kalau dalam kehidupan rumah tangga itu akan ada suka dukanya. Dan semoga saja di saat terjadi nikmat kita bisa melalui bersama-sama. Melalui cobaan kita juga melalui dengan sama-sama. Tetap ada keberkahan, kecukupan di situ. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Maksudnya adalah ketaatan kepada Allah SWT, keimanan, ya, selalu saling memaklumi, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan, melengkapi kekurangan, menutupi aib-aib, gitu. Nah, ini makna daripada doa ini. Kemudian kita akan masuk ke bab ke-80, karena ini berhubungan semuanya, ya. Doa yang diucapkan pengantin dan orang yang membeli hewan tunggangan. Dalam hadis disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan atau membeli seorang sahaya, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan perempuan ini dan keburukan apa yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Di sini dikatakan, dan apabila dia membeli unta, hendaklah memegang ujung atas punuknya lalu mengucapkan doa tersebut. Ini disebutkan dalam hadis Abu Dawud jilid 2 halaman 248 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 617. Doa ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita agar setiap suami sebelum menggauli istrinya ada adab-adabnya. Ya. Ini sudah kami jelaskan panjang lebar di bedah buku tentang masalah atau bedah buku mahkota pengantin, bedah buku membahas pernikahan tuntas dari A sampai Z, ya. Itu ada buku judulnya seperti itu. Pernah kami bedah buku-buku ini, walaupun buku yang kedua tadi bahasan pernikahan dari A sampai Z itu belum tuntas. Tetapi umumnya di dalam buku-buku ini memang disebutkan adab-adab
orang pada saat sudah menikah. Jangan seperti serigala yang kelaparan, langsung saja main gauli istrinya. Apalagi kalau istrinya adalah seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Gitu kan. Disunnahkan oleh Nabi SAW, walaupun janda yang sudah dinikahi, mungkin sudah pernah berhubungan biologis, dianjurkan dia pertama sekali membaca doa ini pada saat ketemu. Biasanya setelah akad nikah, dipertemukan dua mempelai. Maka dia membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikannya perempuan ini. Wa khaira ma jabaltaha alaihi. Dan kebaikan yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Tabiat-tabiatnya, ya, semuanya. Kebaikan-kebaikan. Wa'udhu bika min syarriha. Dan kalaupun dia punya keburukan, maka aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaihi. Dan keburukan yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Misalnya kalau dia punya karakter-karakter buruk, semuanya ya Allah hilangkan. Lalu bagaimana Ustadz kalau kami sudah terlanjur menikah, kami nggak faham sunnah ini? Apakah masih bisa baca sekarang? Bisa. Kalau Anda niatkan untuk membaca, tidak ada masalah. Kan Anda kan status suami. Walaupun sudah punya anak Ustadz, walaupun. Untuk mendapatkan keutamanya Anda boleh baca. Ya Allah, aku minta kebaikannya istriku ini atau wanita ini, dan kebaikan yang ada pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang ada padanya. Bahkan sunnahnya di sini, ya, kalau membeli unta, itu sambil memegang punuknya. Ya mungkin sekarang kita punya mobil, motor, ya. Kita juga minta kebaikan kendaraan tersebut. Dari doa ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang muslim sebelum menggauli istrinya di awal nikah, dia memulai dengan doa dulu. Ada juga sunnah lain, yaitu dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dia sholat 2 rakaat. Setelah itu, baru kemudian dia boleh menyentuh istrinya. Itu pun kita pindah ke bab nomor 81. Jadi 3 bab ini bersambung satu sama yang lain. Nanti akan kita lebih banyak syarah sebentar penjelasan insyaAllah ya. Yaitu bab ke-21, doa sebelum menggauli istri. Jadi setelah mendoakan tadi, minta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya, lalu sholat 2 rakaat dulu, niatnya sholat tatawu, tambahan dalam hati. Sunnah begitu dari Nabi SAW, sholat. Kemudian setelah itu, kalau dia mau menggauli istrinya, di antara juga adab yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi pada saat masuk menemui Aisyah di awal, ya, setelah akad nikah, beliau memberikan kepada Aisyah susu, ya, atau mungkin kita menyiapkan minum supaya dia tidak, ya, kaget. Mungkin juga kita mengajak dia ngobrol dulu, ya, setelah mendoakan. Apalagi kalau orang sudah sholat bersama, itu beda, lebih cair suasana. Nah pada saat akan menggauli, si suami dianjurkan membaca ini, dan istri dianjurkan mengingatkan, karena ini luar biasa efeknya, ya. Yaitu hadis, ya. Itu tadi hadis tentang masalah meminta kebaikannya itu diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 2 halaman 248 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 617 ya, yang masih bab 80 tadi. Doa minta kebaikan istri. Kemudian kalau doa menggauli istri ini disebutkan dalam hadis Bukhari jilid 6 halaman 141 dan Muslim jilid 2 halaman 1028. Ini wajib dihafal oleh setiap laki-laki, karena selama Anda menjadi status suami dan masih normal, istri Anda juga normal, Anda akan berinteraksi biologis. Dan sunnahnya membaca ini. Efeknya nanti akan kita jelaskan dalam hadis, ya. Nabi SAW menganjurkan siapa yang membaca pada saat mau menggauli istrinya, Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Jadi hubungan biologis itu sebuah rezeki. Kenapa? Karena ada penumpahan sperma ke rahim seorang wanita dari seorang suami. Dan itu bibit manusia. Kata Nabi SAW, kalau Allah takdirkan setelah baca doa ini, mereka memiliki anak, si perempuan, si istri ini hamil, maka anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Nah ini keutamaan yang luar biasa. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak mau tahu masalah ini. Tidak mau tahu masalah ini. Padahal sebenarnya ini penting sekali untuk diperhatikan. Baik, kita akan coba teman-teman sekalian rincikan 3 bab ini. Kita mulai dulu dari masalah walimah. Walimah ursh, ya. Maksudnya pesta perkawinan. Kenapa kita bahas ini? Karena kan tadi ada doa kalau kita mendatangi pesta perkawinan,
lalu kita bertemu dengan mempelai, kita doakan kan dia. Ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah ya, acara-acara pesta seperti ini. Yang pertama, usahakan Anda adakan walimah itu atau acara pernikahan dengan cara mengiklankannya semampu Anda. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang masyhur, "Aulim walau bisyat." Iklankan pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor domba atau seekor kambing. Dan ini anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Sangat ditekankan. Ya, jadi tidak boleh kita lalaikan. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad. Ya. Semua menyebutkan masalah hadis ini. Jadi harusnya kita perhatikan baik-baik. Kita iklankan. Tapi semampunya. Tujuannya, hikmahnya adalah agar jangan sampai nanti kalau Anda tidak iklankan, nikahnya sembunyi-sembunyi, minimal dengan orang-orang terdekat, nanti Anda kalau jarang orang curiga ini istrinya atau bukan. Dan dianjurkan dalam Islam seorang muslim menjauhi semua yang bisa menjadi tuduhan-tuduhan pada dia. Dan juga dianjurkan pada saat Anda membuat walimah, menjalankan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya'u wa yutrakul masakin wa man lam ya'ti ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Makanan paling buruk dari acara walimah adalah yang hanya mengundang orang-orang kaya untuk makan dan meninggalkan orang-orang miskin untuk diundang. Artinya undang orang-orang miskin pun, bukan hanya orang-orang eksklusif, hanya karena Anda merasa Anda punya jabatan. Sehingga kerabat Anda pun, bahkan kerabat yang miskin pun Anda tidak mau undang. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang tidak menghadiri undangan walimah, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berarti Anda diwajibkan untuk hadiri. Ya. Tidak boleh Anda tidak hadiri. Anda hadiri selama memang tidak melanggar agama di situ. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga Abu Daud. Ya. Jadi Anda harus perhatikan di sini, Anda hadir. Ya. Tapi inti bahasan kita adalah bagaimana orang yang buat acara walimah menyiapkan makan. Semampu dia tentunya. Tadi kalau kita sudah bilang tolok ukurnya adalah seekor kambing minimal. Kalau dia mampu ya. Kemudian kalau dia mampu lebih banyak tidak masalah. Tapi undang semua pihak. Semampu dia. Yang kaya dan miskin gitu. Sehingga Anda tidak mendapatkan di sini ancaman Nabi SAW menjadi makanan yang buruk gitu. Dan bagi orang yang diundang sebaiknya hadir. Kemudian selanjutnya yang ketiga Anda perhatikan teman-teman sekalian, undangan kita undang yang kaya dan miskin, tapi hati-hati. Undangan-undangan ini usahakan lebih banyak kepada orang-orang yang baik-baik. Jangan orang-orang yang ugal-ugalan, orang-orang yang rusak Anda undang. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, la tusahibu illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Begitu kata Nabi SAW, mengingatkan kita. Nah, hadis ini hadis Hasan riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Artinya kita berusaha maksimal mengundang. Jangan malah kita undang ahli maksiat. Karena kalau kita undang orang-orang yang rusak, pemabuk, atau pezina misalnya. Tentu kalau kita tidak tahu, umum tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah tahu, dan dia bisa menjadi masalah nanti di acara undangan kita, dia malah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya, ini malah kita kena tampiasannya karena kita yang mengundang gitu kan. Jadi yang pertama tadi, iklankan. Yang kedua, undang orang-orang kaya dan miskin. Yang ketiga, usahakan yang diundang ya dari undangan tersebut. Semaksimal mungkin kita berusaha orang-orang yang baik-baik, bukan orang yang ugal-ugalan. Ya. Yang keempat, yang harus diperhatikan adalah tidak berlebihan, tidak mubadzir. Ya. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran,
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir adalah saudara-saudara syaitan. Mungkin dia mampu mengeluarkan uang sebanyak apapun yang dia mau. Tapi jangan juga mubadzir. Sampai makanan dibuang-buang semuanya. Kalaupun ada lebih dari makanan tersebut, Anda sudah bayar cateringnya, Anda kasih orang-orang miskin. Ini kan? Anda kasih mereka. Banyak orang-orang yang membutuhkan makanan-makanan tersebut. Anda bagian diundang sekarang. Kalau tadi orang yang mengundang ya, bagi Anda yang diundang, selama itu tidak terjadi kemaksiatan kepada Allah SWT, jawab. Karena wajib Anda menjawab undangan itu. Misal kalau jauh dari kemaksiatan kepada Allah, Anda jawab saja. Kalau Anda tidak mampu, Anda minta maaf. Karena ada hadis Nabi SAW, "Idza du'a ahadukum ilal walimati falyatiha." Kalau salah seorang dari kalian diundang ke walimah, harusnya dia datang. Dia jawab panggilan itu. Jangan dia diam gitu, ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini harus diperhatikan. Kemudian, ya, kalau dia lihat setelah itu ternyata ada maksiat misalnya, ya udah dia tinggalkan, dia pamit gitu. Dia ingatkan saja supaya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Juga dalam riwayat lain kata Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in kana muftiran falyat'am, wa in kana sha'iman falyusalli." Yakni ad-du'a. Apabila salah seorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak puasa, maka makanlah. Dan apabila ia sedang puasa, maka hendaklah dia mendoakan orang yang mengundangnya. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan, ya. Bagi orang yang mau datang, ya, diundang. Bukan orang mau datang, memang dianjurkan datang. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim dan juga Ahmad. Ya. Kemudian juga anjuran bagi orang yang hadir di sini agar mereka tidak berlama-lama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur beberapa orang sahabat yang setelah acara walimahnya Nabi SAW, mereka masih duduk ngobrol lama-lama. Orang mungkin butuh bersegera, ya. Semua orang tahu kalau orang selesai akad nikah mungkin dia ingin segera ketemu sama istrinya, ya, ingin keluarganya juga pulang yang memang dari seharian membantu atau sudah seminggu membantu persiapan pernikahan tersebut, juga ingin istirahat misalnya. Anda, kata Allah SWT, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Kalau sudah diberikan makan, maka selesai gitu. Ya, sudah doakan, sudah makan, pamit pulang. Bukan malah berlama-lama, ya, di situ dan akhirnya mengganggu, mempelai ataupun mengganggu keluarganya mungkin yang sudah terlalu capek mengurus beberapa hari gitu ya. Dan ini tidak boleh dianggap remeh tentunya. Kemudian juga dianjurkan agar mendoakan orang-orang yang sudah mengundang itu. Seperti misalnya doa Nabi SAW, Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, berkahilah apa-apa yang engkau berkaruniakan kepada mereka. Ini dianjurkan kita doakan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah apa-apa yang engkau karuniakan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Ada lafaz lain, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberi aku makan dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minum. Ada banyak lafaz-lafaz doanya ya. Dalam riwayat yang lain, aftar indakumus sha'imun. Ya, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Ini juga dianjurkan dibaca pada saat orang berikan kita buka puasa ya. Wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Dan telah menyantap makanan kalian orang-orang yang baik dan para malaikat juga telah mendoakan kalian. Jadi ini termasuk anjuran. Ya. Kemudian ada juga yang luput dari saya tadi. Bagi orang yang punya acara ya, punya acara walimah, kita kembali tadi ke yang punya acara walimah, ada tambahannya.
dia boleh untuk anak-anak kecil dan kaum wanita itu memukul rebana. Sebagaimana hadis Nabi SAW, faslu ma bainal halali wal harami ad-duffu was-sawtu fin nikah. Pembeda antara perkara halal dan perkara haram pada pesta pernikahan adalah rebana dan nyanyian. Ya, yang dimainkan oleh anak-anak kecil atau para wanita dengan wanita gitu. Juga berdasarkan hadis Aisyah. Tentu ini riwayat ini disebutkan oleh An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan semua sepakat menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Kemudian juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai laki-laki dari kalangan Ansar. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma kana ma'akum lahu, fa innal ansara yu'jibuhumul lahu." Wahai Aisyah, apakah ada hiburan yang menyertai kalian? Maksudnya pada saat mengantar mempelai perempuan ini, ada nggak yang kalian jadikan sebagai hiburan? Sebab orang-orang Ansar suka dengan hiburan. Dalam riwayat lain, beliau SAW mengatakan, apakah kalian mengirim bersamanya seorang gadis, ya, untuk memukul rebana dan menyanyi? Aisyah bertanya, apa yang dia nyanyikan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW ajarkan lafadznya, atainakum fahayyuna nuhayyikum. Laula adh-dhahabul ahmaru ma hallat biwadikum. Laula al-hintatus samra'u ma saminat adharikum. Ya. Jadi saya ulangi, atainakum artinya kami telah datang kepada kalian, fahayyuna nuhayyikum, maka hormatilah kami, sambutlah kami pun akan hormati kalian, atau kami akan sambut kalian. Laula adh-dhahabul ahmaru ma hallat biwadikum. Kalau bukan karena emas merah, maka niscaya kampung kalian tidaklah mempesona. Ya. Walaulal hintatus samra'u ma saminat adharikum. Dan kalau bukan karena gandum berwarna coklat, maka niscaya gadis-gadis kalian tidak akan gemuk. Ya. Ini dianjurkan untuk disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada mempelai wanita yang sedang didampingi tadi, supaya menambah kegembiraannya. Dan ini hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi. Dan dinyatakan hadis ini hadis yang hasan. Berarti kita dianjurkan, boleh gitu kan? Boleh di sini. Nah, ini berhubungan dengan masalah adabnya orang yang punya walimah dan adab orang yang diundang ke walimah itu. Jadi kita iklankan walimah itu, ya. Undang semua lini, orang kaya, orang miskin, ya. Kemudian usahakan undangannya juga jangan mengundang orang-orang yang rusak akhlaknya, bobrok, yang bisa merusak nanti acara kita, malah dia membuat kemaksiatan di situ, ya. Kemudian tidak boleh mubadzir, ya. Tidak boleh ada kemaksiatan, ini juga luput tadi, tidak boleh ada kemaksiatannya. Dia usahakan hindari kemaksiatan, karena dia kalau menjadi penyebab, datangkan penyanyi-penyanyi yang terbuka pakaiannya, ya, dia siapkan minuman keras misalnya, atau apa, ini kan akan menjadi penyebab dia panen dosa, ya. Kemudian tadi sudah kita tambahkan juga, ya, di antaranya adalah orang yang punya acara, tadi mereka, mohon maaf saya pastikan lagi, membolehkan mendatangkan hiburan, tapi rebana dengan nyanyian khusus perempuan dengan perempuan. Baik itu perempuan yang nyanyikan atau anak kecil yang nyanyikan. Dan sudah diajarkan Nabi SAW tadi kepada Aisyah. Sementara orang yang datang diundang, ya, wajib menjawabnya selama tidak ada kemaksiatan, tidak berlama-lama di situ. Ya, setelah acara, setelah mendoakan dua mempelai, kemudian pamit, ya, tidak berlama-lama habis makan. Jadi menjawab undangan dulu, mendoakan mempelai, boleh makan, kemudian segera balik, ya, tidak berlama-lama di situ. Nanti bisa mengganggu orang-orang yang ada di situ. Kemudian yang terakhir, yang kelima, doakan, ya, kedua mempelai, atau doakan umumnya orang-orang yang telah mengundang Anda.
Ini poin berhubungan dengan masalah walimanya, dan ini yang kita bahas di bab tadi, ya. Doa untuk orang menikah, ya. Yaitu di bab 79. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada bahasan lanjutannya tentang bagaimana suami istri pada saat awal ketemu, ya, setelah akad nikah, ya, pada saat malam pertama kalau bahasa kita, ya, dan seterusnya setelah itu. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang paling umum dan tadi yang disinggung adalah dalam dua bab itu, selain mendoakan atau berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik dari istri ini, karena dia akan menjadi tetangga, ya, bantal kita. Dan ingat, jangan salah dalam memilih. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan bibit kalian, sperma kalian. Karena kalau salah, satu tetes sperma masuk ke rahim seorang wanita yang salah, fasiqah, kemudian dia hamil, sudah cukup membuat dia akan menjadi status ibu anak kita selamanya. Bukan cuma dunia, sampai akhirat. Begitu pula Anda, wahai muslimah, hati-hati dalam memilih seorang pasangan, harus laki-laki yang saleh. Karena akan terjadi interaksi biologis. Tetes sperma, laki-laki fasik, masuk ke rahim Anda dan Anda hamil, maka sudah cukup, dan anak itu lahir, sudah cukup membuat si laki-laki fasik tadi berstatus ayah anak Anda selamanya. Ini hati-hati. Oleh karena itu, jeli sekali dalam memilih pasangan. Dijelaskan, ya, oleh para ulama tentang hak anak. Umumnya kalau Anda baca buku-buku tentang hak anak, maka kalau yang jeli sekali, mereka akan menulis pertama sekali memilih pasangan yang baik. Di antaranya buku yang pernah kami bedah, Bagaimana Mendidik Anak dalam Islam. Jeli sekali di situ dijelaskan bagaimana para ulama menitik beratkan sekali. Justru hak anak sebelum dia lahir adalah pilih orang tua yang pas buat dia. Apakah ibu atau ayah. Gitu loh. Karena ini penting sekali. Baik, itu dulu. Kita tidak bicara orang kalau sudah terlanjur memilih pasangan yang salah. Itu ada bab sendiri. Itu Anda bisa tanyakan di hari Kamis. Insya Allah ada tanya jawab tentang masalah keluarga sakinah. Saya sedang membahas sekarang idealnya. Gitu kan? Baik. Orang berumah tangga. Setelah memilih pasangan yang tepat, tolak ukurnya adalah agama keduanya, maka Anda akan sering kali interaksi dengan pasangan ini. Ada beberapa induk judul dalam hidup kita yang harus kita pegangi dalam interaksi berumah tangga. Pertama, kenali biologisnya. Yang kedua, kenali karakternya. Yang ketiga, kenali keluarganya. Ya. Kita mulai dengan pertama, kenali biologisnya. Maksudnya, biologis ini kan akan selalu terjadi. Bahkan ini adalah obatnya rumah tangga itu. Ini vitaminnya gitu. Kapan biologis ini sehat, maka akan sehat yang lainnya. Kapan ini buruk, maka akan buruk yang lainnya. Dan di sini, dalam Islam ditata dengan rapi biologisnya. Nggak boleh sembarangan. Makanya tadi ada doa pada saat mau biologis. Doa sebelum biologis. Bahkan ada anjuran untuk sholat dulu. Gitu kan. Maka perlu yang pertama adab dalam Islam berjima ini. Ya, dalam kenali. Ya, biologisnya dia, ikhlaskan niat. Agar kita ingin melakukan biologis tersebut karena perintah Allah, bukan sekedar hawa nafsu. Karena memang kita dianjurkan untuk melakukannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu yang masyhur, "Fi bidi ahadikum shadaqah." Di hubungan intim kalian ada pahala yang besar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah kami menggaul istri kami sementara kami dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala?" Kata Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana kalau
kalian atau salah satu dari kalian meletakkan pada yang haram, apakah dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Demikian juga kata Nabi SAW, kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia akan dapat pahala. Artinya interaksi biologis kalau diniatkan karena Allah, bukan hanya hawa nafsu dapat pahala. Dan di sini disetarakan oleh Nabi SAW, kurang lebih ya, antara zina yang dosa besar dengan biologis yang halal ini. Artinya ini dosa besar, ini pahala besar gitu. Oleh karena itu kata sebagian ulama, syaitan pasti akan selalu menggoda agar jangan terjadi biologis yang sehat ini. Terkadang subhanallah karena masalah perkara-perkara sepele saja, perkara kecil, sudah cukup membuat kita ngambekan, akhirnya tidak terjadi interaksi biologis. Padahal sebenarnya di situ ada pahalanya. Kemudian juga dianjurkan sekali ya, untuk tidak memulai langsung interaksi biologis. Maaf, meletakkan kemaluan di kemaluan, tapi memulainya dengan pembukaan dalam sebuah riwayat yang hasan. Kata Nabi SAW, mulailah dengan para utusan-utusan. Bahasa santunnya Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa utusan-utusan itu? Kata Nabi SAW, ciuman. Ya. Juga Nabi SAW menanyakan kepada Jabir, kau nikah sama janda atau gadis? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa bukan gadis? Sehingga engkau bisa banyak bercumbu dengannya dan dia bercumbu denganmu. Karena umumnya kalau gadis dia lebih semangat untuk selalu melayani suaminya dibandingkan dengan janda. Mungkin ada saat-saat di mana dia jenuh. Tapi bukan berarti orang salah menikah dengan janda. Karena Nabi SAW dari semua istri beliau cuma satu gadis, Aisyah, yang lainnya janda. Gitu kan? Cuma Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadits ini, yang dalam hadits riwayat Bukhari Muslim ini sebenarnya tentang masalah potongan haditsnya, tulaibuha wa tulaibuk. Ya. Engkau akan bisa bercumbu mesra dengannya, dia pun bercumbu mesra denganmu. Artinya kalau dia tidak punya pengalaman sebelumnya, akan beda sekali interaksi biologisnya. Dia akan selalu fokus kepada pasangannya ini. Kemudian yang ketiga ini jadi bahasan kita adalah membaca doa tadi. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Lau anna ahadakum idza arada ya'ti ahlahu faqala bismillah." Kalau seseorang datang ingin menggauli istrinya, kemudian dia membaca dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitani, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitani ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, fa innahu in yuqaddaru bainahuma walad fi dhalik lam yadurruhu syaitanun abada. Ketahuilah kata Nabi SAW, jika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, karena sudah baca doa tadi, maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak itu selamanya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat harus diperhatikan adalah, boleh menggauli istri dengan gaya apapun, kecuali yang diharamkan, yaitu meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 223. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayah. Artinya, istri kalian adalah lahan atau tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan dahulukan diri kalian. Maksudnya, Imam Nawawi berkata rahimahullah, yang namanya ladang atau tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang, atau istri dibalikkan. Ini bukan aib ya, karena ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim di jilid 10 halaman 6. Dan disebutkan dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kanatil yahud taqul idza jama'aha min wara'iha ja'al waladul ahwal." Dahulu orang-orang Yahudi berkata, kata Jabir radhiyallahu anhu ya, di Madinah orang-orang Yahudi mengatakan, jika menyetubuhi istri dari arah belakang, maka mata anak nantinya bisa juling. Lalu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Baqarah 223 tadi, "Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum." Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bahkan lebih jelas, ya, disebutkan oleh At-Tahawi di jilid 3 halaman 40, ya. Halaman 41, ya. Dalam syarah Ma'an Athar dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, mukbilatan wa mudbiratan makana fil farji. Terserah mau dari arah depan atau arah belakang selama di kemaluan. Dari riwayat ini kata ulama jelas, ya, menyanggah anggapan keliru orang Yahudi yang mengatakan terlarang melakukan hubungan seksual dari belakang gitu ya. Padahal sebenarnya boleh asal di arah kemaluan, bukan di dubur ya, karena dubur hukumnya haram. Dubur hukumnya haram. Kemudian juga ya, kita masuk ke poin yang kelima. Selain poin keempat tadi tentang masalah menyetubui istri dari arah manapun, yang kelima adalah yang tidak boleh, yaitu menyetubui istri dalam dubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dalam hadis hasan riwayat Imam Ahmad, jilid 2 halaman 479, yang berbunyi, mal'unun man atan ra'atan fi duburiha. Benar-benar terlaknat orang yang menyetubui istrinya di duburnya. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kata Nabi SAW, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubui wanita haid, lagi darah keluar atau memasukkan kemaluan di kemaluan, atau menyetubui wanita di dalam duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ada potongannya, atau mendatangi dukun. Jadi ada 3 hal dalam hadis ini ya. Siapa yang menggauli istrinya di kemaluannya pada saat haid, nifas juga masuk dalamnya, atau istri di duburnya, atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga hal yang harus diperhatikan, ya, boleh saja seseorang memvariasikan hubungan biologis, tidak harus di atas ranjang, di sofa, dia bisa di kamar mandi. Kenapa dibahas ini? Karena pernah terjadi. Disampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Kuntu agtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min janabah." Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan kami berdua dalam keadaan junub. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Ad-Daudi berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya dan sebaliknya. Pendapat ini dikuatkan dengan kabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa, bahwasanya ia ditanya tentang hukum seorang suami melihat aurat istrinya. Maka Sulaiman pun berkata, aku pernah bertanya kepada Atha tentang hal ini. Yang menjawab, aku pernah menanyakan permasalahan ini kepada Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha membacakan hadis ini, ya, membawakan hadis ini dengan maknanya. Kita pindah ke poin yang ketujuh tentang masalah tidak bolehnya istri menolak ajakan suami. Ini termasuk adab, ya. Kalau suami menolak ajakan istri, ini berbeda bahasannya. Tapi umumnya dalam dalil tentang masalah istri yang menolak, karena memang istri Allah berikan wanita itu bisa klimaks sampai beberapa kali gitu, dan dia tidak terganggu sebenarnya dengan berulangnya suaminya minta misalnya. Kalau suami tidak seperti itu, mungkin sekali klimaks dia butuh waktu yang cukup lama gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Kemudian termasuk juga hal yang harus diperhatikan, ya, seringnya melakukan hubungan biologis ini. Dan kalau Anda ingin mengulanginya, dianjurkan, ini yang ke-8 ya, Anda berwudu terlebih dahulu. Mana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan jika salah seorang dan terkadang ingin mengulangi hubungan biologis itu, maka hendaklah dia berwudu, karena itu akan lebih memotivasinya. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan karena tempat anggota tubuh yang tersentuh air wudu, telapak tangan, wajah, kepala, ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki, ini titik-titik ada urat saraf yang sensitif. Kalau terkena air, maka akan kembali menyegarkan tubuh kita, ya. Maka ini anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk juga kalau seandainya ada orang
yang malam hari kayak kita Ramadan sekarang cuma bisa berhubungan malam hari tentunya. Karena kalau siang hari batal puasanya. Maka kalau Anda misalnya setelah berhubungan di malam hari jam 10, jam 11, jam 12 malam, Anda ngantuk, mau mandi males, Anda mau tidur. Bolehkah? Boleh tidur dalam keadaan junub. Tapi sunnahnya Anda wudhu terlebih dahulu. Sebagaimana hadis disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya menunda mandi saya dan saya tertidur dalam kondisi junub. Kata Nabi SAW, kalau kau harus lakukan maka berwudhulah terlebih dahulu. Ini ada anjurannya. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang tidak kalah penting yang ke-9 adalah tidak boleh menceritakan hubungan biologis itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda istri yang sangat memuaskan, suami yang sangat memuaskan, tutup. Hanya Anda saja yang tahu di situ. Sampai situ saja. Anda nikmatin. Jangan ceritakan kepada siapapun. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya dan istrinya juga sudah menggauli suaminya, gitu kan. Lalu kemudian mereka saling menyebarkan berita itu. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat selepas sholat subuh, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan tentang hubungan intimnya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, betul ya Rasulullah. Kaum laki-laki melakukan dan kaum perempuan melakukannya di Madinah ini, di zaman itu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian lakukan itu karena sungguhnya kalau seseorang di antara kalian melakukannya seperti ibaratnya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan bertemu di jalan, kemudian mereka berhubungan intim dan orang-orang semua melihatnya. Jadi tidak boleh sama sekali. Dan ada efek sosialnya ya. Kalau seandainya Anda punya istri yang memuaskan, lalu Anda cerita sama teman-teman Anda laki-laki. Kalau 5 orang teman Anda ceritakan dan teman-teman Anda tidak memiliki istri seperti istri Anda, apa yang terjadi? Pasti mereka akan menggoda istri Anda nanti. Ya. Karena mereka penasaran dan mereka sudah tahu rahasia istri Anda. Bahkan diceritakan warna kesukaannya, bajunya, lengkukan tubuhnya, gerakannya, ini semua tidak boleh. Maka dari situ teman-teman Anda ini bisa digoda syaitan untuk masuk ke istri Anda. Istri Anda akan kaget, kok dia bisa tahu rahasia saya gitu. Begitu juga Anda wanita, kalau Anda ceritakan tentang kehebatan suami Anda, ke 5 orang teman Anda perempuan, kalau suami mereka tidak seperti itu, maka mereka akan mengganggu suami Anda. Ini efek sosialnya. Selain memang dasarnya itu haram gitu ya. Kemudian juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan ya dalam masalah ini ya. Kalau seandainya seseorang di antara kita, ini mungkin yang ke-9 ya, laki-laki terutama, perempuan juga masuk dalamnya. Tapi ini umumnya laki-laki. Kalau Anda di luar sana tertarik melihat ada seorang wanita yang bisa mengundang syahwat Anda, segera kembali kepada istri. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat ya, riwayat ini riwayat sahih, riwayatkan Imam Muslim. Bahwasanya Jabir bin Abdullah bercerita radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah melihat seorang wanita lalu ia mendatangi istrinya Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit miliknya. Lantas beliau menyelesaikan hajatnya, maksudnya berjima, berhubungan intim. Lalu keluar menuju para sahabatnya, seraya berkata, "Innam ra'ata tuqbilu fi surati syaitanin, wa tudbiru fi surati syaitanin. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu, fa inda dhalika yaruddu ma fi nafsihi." Sesungguhnya wanita datang dalam rupa syaitan. Bukan dia syaitan, tapi syaitan bisa datang yang menghiasi pada perempuan tersebut sehingga laki-laki tertarik untuk tergoda. Dan pergi juga, kalaupun tidak sempat menggoda, pada saat dia pergi sudah cukup juga untuk menggoda. Syaitan bisa menghiasi itu. Jika seseorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan, membuat dia terpengaruh, maka hendaklah ia mendatangi atau segera menggauli istrinya. Karena hal itu akan menolak sesuatu yang terdapat dalam dirinya, maksudnya syahwatnya. Dan ini hal penting untuk digarisbawahi ya.
Karena laki-laki biasanya syahwatnya besar, maka dia lampiaskan kepada pasangannya, ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah yang ke-11, yang ke-10 ya. Adab dalam masalah biologis ini, kalau Anda datang dari safar, jangan langsung buat kejutan datang ke istri, kecuali sudah memberitahukan. Dan tidak boleh memata-matai istri. Tidak boleh memata-matai. Jangan bilang, saya mau tahu dia selingkuh atau tidak. Bukan tugas kita begitu. Orang mukmin tidak akan lakukan itu. Allah SWT mengatakan, wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Kata Nabi SAW, la tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Nabi SAW mengingatkan masalah itu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Idza qadima ahadukum lailan. Kalau salah seorang dari kalian tiba di malam hari. Kalau salah seorang di antara kalian tiba di malam hari dari safar. Fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal maghibatu wa tantashita asy-sya'ithah atau asy-sya'ithah. Jika salah seorang di antara kalian datang di malam hari dari safar, jangan dia mendatangi istrinya langsung. Berikan kabar terlebih dahulu agar istri itu ya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Dan ini menandakan juga pentingnya ya, seorang istri selalu hati-hati dalam menghadapi suaminya. Tidak boleh dia menghadapi suami dalam kondisi dia berantakan. Harus selalu dalam keadaan ideal. Rambutnya rapi, wangi, bajunya seksi, badannya bagus. Semua harus begitu. Karena laki-laki itu sensitif. Kapan dia cium satu bau busuk, ada laki-laki yang mau terbuka menyampaikan pada istrinya. Ada yang tidak. Dia langsung tinggalkan dan tidak lagi interaksi biologis. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau cinta sama suaminya, biar bau keringat suaminya mungkin dia suka. Walaupun mungkin umumnya orang suka bau wangi. Tapi karena sukanya dia tidak masalah dengan suaminya. Tapi kalau laki-laki tidak seperti itu. Makanya diingatkan Nabi SAW di sini. Juga Jabir bin Abdullah mengingatkan dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Naha Rasulullah SAW an yatruka ar-rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum ya, atau yatakhawwanahum tepatnya yatakhawwanuhum. Saya ulangi ya, hadisnya kata Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruka ar-rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum aw yaltamis atharatihim. Rasulullah SAW sangat melarang seorang laki-laki mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Dilarang. Kalau depan mata kita kira dia buat salah, ya udah, baru kita tegur. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak usah cari tahu. Kita cuma bertugas sebagai suami sampai ajal datang. Selebihnya selesai. Ya, nanti urusan kita ketemu di akhirat. Anda juga sebagai istri, tugas Anda hanya Anda sampai mati. Kalau Anda tahu itu kemungkaran depan mata, ingatkan. Kalau Anda tidak tahu, jangan korek-korek. Sudah ada malaikat dan tidak usah ambil tugasnya malaikat. Yang ke-11 yang perlu digarisbawahi juga, boleh menggauli istri yang sedang menyusui. Diambil dari hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Judama binti Wahab radhiyallahu anhu ajmain, saudara perempuan Ukasha radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an anha 'anil ghilati hatta dzakartu anna ar-Ruma wa Farisa yasna'una dzalika fala yadurru auladahum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, semula aku ingin melarang kalian dari perbuatan gila. Gila, pakai ghain ya, bukan gila bahasa Indonesia ya, gila. Maksudnya menggauli istri kalau lagi menyusui. Lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia di mana mereka melakukan hubungan gila ini atau intim sementara istri menyusui. Ya. Ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi ini diantara adab-adab yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi tidak boleh sama sekali ya kita lalaikan karena ini hal mendasar sekali ya yang dia harus ya perhatikan karena ini selama kita berumah tangga akan terus ada
Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.